Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, dengan izin dan ridho Allah, pada sore ini Allah menganugerahkan kita kesehatan, keleluasaan, serta kelapangan hati untuk sama-sama menerima ilmunya Allah. Semoga Allah senantiasa menta'alufkan hati kita semua. Saudara-saudara, pembahasan kita kali ini terkait persatuan dan kesatuan, sebuah narasi yang sangat indah didengar, mudah diucapkan, namun berat untuk dilaksanakan. Semua orang menginginkan apa yang disebut dengan persatuan dan kesatuan. Tanpa persatuan dan kesatuan, maka cita-cita luhur sebuah bangsa tidak akan pernah terwujud. Bahkan cita-cita mulia umat Muhammad SAW pun bisa kandas di tengah-tengah perjuangan. Karena itu, saudara-saudara, ibadah fiddin azakumullah bisa melihat tulisan ringkas saya seperti yang ditayangkan di layar. Persatuan itu rahmat, narasi langit yang selalu dirindukan. Gara-gara dunia Islam kurang perhatian terhadap makna persatuan dan kesatuan, maka apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina? Gara-gara para pemimpin dunia Islam abai untuk kepentingan agamanya, lebih menonjol kepentingan politik negaranya masing-masing, apa yang terjadi? Maka ini menjadi bulan-bulanan musuh-musuh agama ini, sehingga berbagai perjanjian demi perjanjian justru lebih condong memberikan dukungan kepada musuh daripada kepada saudaranya sendiri. Hal itu bisa terjadi. Kenapa? Karena hati manusia sudah mulai terpecah. Jadi tentang perang umat itu bukan karena semakin banyaknya komunitas kaum muslimin, gerakan-gerakan kaum muslimin, organisasi-organisasi kaum muslimin, bukan itu. Tapi yang membuat tentang perang itu adalah ketika hati terkoyak. Karena itu, jangankan dalam komunitas yang lebih besar, dalam komunitas yang lebih kecil saja,
walaupun ini adalah komunitas kecil, ketika satu sama lain hati sudah tertarik, apa yang terjadi? Maka tentang perang itu tidak bisa dihindari, apalagi dalam skala besar. Oleh karena itu sangat wajar ketika dunia terkagum-kagum, terkejut-kejut, ya, bahkan mungkin bisa menjadi ujian yang sangat liar tanpa kritik lagi. Apa yang kita saksikan hari ini, Israel dibombardir habis oleh Iran, maka tentu saja pujian semua tertuju kepada mana? Kepada Iran, tanpa kritik. Kita juga akan mudah melupakan bagaimana Iran memporak-porandakan dunia Islam. Kita pun akan lupa. Kenapa? Karena persatuan dan kesatuan para pemimpin umat yang memegang peranan penting di kancah global, AB, organisasi konferensi Islam yang tentu saja sangat diharapkan untuk bisa lebih berperan jauh, tentu hari ini tidak seperti para pendahulunya. Yang terjadi justru dalam pengawasan orang lain. Ini tentu hal yang memprihatinkan. Tetapi agama telah memberikan petunjuk kepada kita semua. Tidak ada alasan bagi kita untuk pesimis dalam memandang persoalan. Kita harus optimis dan kita yakin bahwa ini semua adalah ujian. Kenapa? Kalau Allah berkehendak menyatukan hati umat tanpa terkecuali, maka kita ini sudah menjadi umat yang satu. Dan itu memang sudah waktu begitu. Tetapi Allah ingin uji dengan berbagai hal. Perbedaan demi perbedaan yang terjadi di kalangan umat bukan berarti harus dihindari, tetapi perbedaan-perbedaan tersebut harus dihadapi dan harus dipecahkan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sangat wajar bila Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya yang sangat pendek sekali. Nanti mulai bisa dibaca langsung. Apa kata baginda Nabi? Al-jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Jadi ada yang membaca al-jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Tapi dalam kitab-kitab hadis nyata tertulis di situ al-jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Yang namanya persatuan itu rahmat dan pecah belah itu adzab. Ini sangat berbeda dengan narasi yang sering berkembang di tengah-tengah umat kita. Walaupun seperti sama, tapi itu beda. Ikhtilafu ummati rahmatun, itu yang terkenal, yang populer. Ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan di antara umatku adalah rahmat. Nah, itu yang populer. Justru yang sahih berdasarkan penelitian para ulama ahlul hadis yang pertama, al-jama'atu rahmatun wal furqatu atau wal furqatu adzabun, itu yang sahih. Adapun yang menyebutkan ikhtilaf umat di rahmatun justru itu tidak sahih. Jadi silakan diperiksa kembali. Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, seorang ulama hadis abad ini, menjelaskan yang sahih itu yang pertama, persatuan adalah rahmat, perpecahan adalah adzab. Memang mirip, perbedaan umatku adalah rahmat. Nah, gitu ya. Mirip.
yang kedua ini dhaif. Sehingga riwayat yang dhaif itu menjalar kemana-mana, dijadikan argumen oleh umat kita. Jangan sering-sering berikhtilaf. Padahal yang dilarang itu bukan jangan sering berikhtilaf, jangan berpecah belah. Bukan jangan berikhtilaf. Kalau berikhtilaf itu sunatullah. Kita hadir di majelis ini pun sudah sunatullah berbeda-beda. Saya pakai koko seperti ini modelnya, Bapak pakai koko yang lain. Ada yang pakai gamis, ada yang pakai batik. Gamisnya juga beda-beda. Ada gamis agak sedikit Maroko, ada gamis sedikit Saudi, ada lagi yang gamis sedikit Pakistan. Itu artinya ikhtilaf. Maka para ulama menyimpulkan setiap ikhtilaf belum tentu iftiraq. Yang namanya perbedaan itu belum tentu perpecahan. Tapi yang namanya perpecahan sudah pasti ada perbedaan. Bisa dipahami? Nanti selain jamaah bisa membaca tulisan saya ini sebagai potret saya ketika menghadiri pertemuan yang digagas oleh ulama dunia muslim, ulama dunia Islam. Dulu dipimpin oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Lalu dipimpin berikutnya oleh Profesor Dr. Syekh Ahmad Raisudi dari Malaysia. Yang hari ini fatwanya cukup menggelegar dan mendapatkan sambutan dunia Islam. Pernyataan jihad melawan Israel dalam berbagai kapasitas jihad yang beragam tentu saja. Sungguh aneh ketika dunia Islam menyerukan jihad melawan Israel, tiba-tiba ada salah satu ormas menyatakan pernyataan ini perlu dikritisi dan salah. Salahnya di mana? Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang sama, jihad melawan Israel. Tidak berarti langsung memanggul senjata. Ada banyak tahapan-tahapan jihad, ada banyak model-model jihad yang bisa dilakukan oleh setiap pribadi kaum muslimin. Karena yang namanya jihad yang sifatnya militer, nah itu ada tanggung jawabnya tersendiri, ada mas'uliyahnya tersendiri. Tapi kalau hanya sekedar boikot produk yang berafiliasi Israel, kan itu bisa dilakukan. Makanya Majelis Ulama Indonesia tetap mengeluarkan fatwa ini. Dan fatwa ulama dunia pun sama seperti itu, seperti yang nampak di layar. Ada foto bersama. Ya ini. Ini dalam rangka kepedulian kaum akademisi muslim di negeri ini untuk turut mengawal, mendukung statement nasional ataupun internasional. Artinya umat Islam Indonesia terlibat dalam itu. Karena itu saudara-saudara, di tengah-tengah keterpurukan, di tengah-tengah centang perenang para pemimpin negeri, khususnya negeri Arab yang notabene muslim, tapi kan masyarakatnya tidak. Jangankan masyarakat muslim di negeri-negeri Arab, di Eropa, di Inggris, di Amerika sendiri, di Jerman, di Soviet, di mana-mana, hampir seluruh dunia menyatakan dukungannya terhadap Palestina. Bahkan ketika muncul serangan balik dari Iran, sekali lagi ini menakjubkan semua pihak, walaupun tidak bisa kita simpulkan hari ini. Ingat, jadi belum kita simpulkan hari ini. Jangan lantas menyimpulkan
sekaligus secara pragmatis, karena banyak pertanyaan Pak Ustaz, apakah dengan serangan balik Iran ke Tel Aviv ini menunjukkan kemenangan Islam? Belum tentu, belum ditimbang, karena rekam jejak Iran pun punya sejarah tersendiri. Bagaimana Iran ingin memimpin dunia, ingin menghidupkan kembali Imperium Persia. Ingat, ketika Rasulullah SAW berdiri tegak dengan Madinah Al-Munawwarah, dua kekuatan dunia sudah ada di permukaan bumi, Imperium Romawi dan Imperium Persia. Imperium Romawi dalam sifat keberagamaan paganis, jadi tetap keberagamaan. Sementara Imperium Persia sangat menjalankan sikap keberagamaan dengan sikap-sikap yang penuh mistis. Mistis Zoroaster, mistis Majusi. Makanya menjadi pertumbuhan awal pertama kemunculan kelompok-kelompok Syiah. Dan ini yang paling bertahan sampai abad ini. Di antara sekian dinasti Syiah yang pernah menguasai dunia, ada 4 dinasti. Satu, dinasti Ubaidiyah, cukup lama menguasai Mesir, atau yang disebut dengan dinasti Fatimiyah. Kedua, ada yang disebut dengan dinasti Zaidiyah. Di mana? Di Yaman. Ketika dinasti Zaidiyah itu mulai sirna, berganti menjadi Zarudiyah. Ketika Zarudiyah terjadi pertentangan satu sama lain, maka lahir varian baru yang disebut Houthiyah atau Houthi. Siapa Houthi? Houthi didirikan oleh Badruddin Houthi, satu komunitas yang berhasil membangun milisi di Yaman dan merebut kekuasaan yang sah di negeri Yaman. Atas bantuan siapa? Atas bantuan Iran. Jadi Iran terlibat dalam revolusi Yaman. Ada sejarah silam yang tidak boleh dilupakan oleh umat Islam, oleh umat Rasulullah SAW, khususnya Ahlus Sunnah. Houthi, Iran, Hizbullah sama-sama pernah mengancam 2 kota suci untuk direbut. 2 kota suci untuk direbut. Secara politik internasional pernah juga ada yang disebut dengan internasionalisasi Haramain. Ini gagasannya Khomeini, internasionalisasi Haramain. Banyak orang yang tidak paham. Nah, jadi kalau sekarang kepentingannya Iran dengan Israel, secara kemanusiaan tentu kita sangat mendukung. Kita sangat mensyukuri dan menikmati rudal-rudal balistik Iran, rudal Sinjir, rudal Qasim meluncur deras ke Tel Aviv. Tapi kita pun harus waspada. Bayangkan kalau rudal-rudal itu diarahkan ke Haramain. Bayangkan kalau rudal-rudal itu diarahkan ke Haramain. Kok bisa begitu? Karena kita tidak paham apa yang terjadi dalam politik global. 2 adidaya yang pernah hidup di muka bumi, Imperium Romawi dan Imperium Persia. Iwan Bidin Azakumullah, kembali ke soal persatuan dan kesatuan. Jadi lemahnya persatuan dan kesatuan dunia Islam dan organisasi konferensi Islam yang sangat diharapkan lalu dirasakan oleh sebagian yang kurang berperan redup. Ini yang membuat tampilnya kekuatan yang memang sedang menanti. Maka
maka dunia pun tidak bisa menepis bahwa oh inilah pahlawan kita. Ya ini resiko. Resikonya seperti itu. Lalu orang mempertanyakan di mana kekuatan negara-negara Ahlus Sunnah? Begitu. Di mana Saudi Arabia? Di mana Uni Emirat? Di mana Qatar? Di mana Yordan? Silakan buka lembaran dokumen yang ada yang terbaru. Para pemimpin dunia Arab tersandra dengan perjanjian Abraham Accord. Perjanjian Abraham yang berujung pada normalisasi hubungan dengan Israel. Tetapi karena perang sudah dimulai, mau tidak mau, secara kasat mata dunia Islam pun harus menundukkan rasa simpatinya. Maka rame-ramelah di media para pemimpin Arab pun menyatakan kami ikut di barisan Iran. Di satu sisi kita pun bertanya-tanya, Syria yang baru merdeka, yang berhasil mengusir penjajah rajanya sendiri, pimpinannya sendiri, kekuatan politik Nusairiyah yang dipimpin Bashar Assad sejak zaman akhir buyutnya dan sudah membunuh ribuan kaum muslimin di Suriah Ahlus Sunnah. Berapa banyak wanita-wanita muslimah Ahlus Sunnah yang diperkosa? Berapa banyak pemimpin para ulama Suriah yang sudah dibunuh? Pusat-pusat peradaban Islam dihancurkan. Maka tampil kekuatan Ahmad Sarraj menaklukkan kota-kota Syria. Maka Ahlus Sunnah tampil di permukaan. Tapi ketika ingin membenahi Syria, perlu modal, perlu dukungan, perlu modal, perlu dukungan. Tidak mungkin menghibah kepada yang pernah menjajahnya atau kepada sekutu yang pernah menjajahnya. Maka datanglah orang menawarkan bantuan. Kira-kira diterima tidak? Terlebih Raja Saudi, Pangeran bin Salman menyatakan siap membangun kembali Syria. Tapi di situ ada syarat yang sulit untuk ditunaikan, serba salah, buah si malakama. Dimakan bapak yang mati, tidak dimakan ibu yang mati. Mana yang harus mati? Bukan pilihan. Nah, posisi-posisi seperti itu terjadi dalam internal dunia. Di satu sisi Pangeran harap siap membangun Syria dengan syarat jangan terlibat dalam milisi-milisi yang memang mendukung perjuangan milisi Palestina. Maka mau tidak mau Ahmad Sarraj menyatakan tidak ada perang dengan Israel. Dunia pun kembali kecewa. Apakah ini sebuah taktik, strategi, atau betul-betul tidak mau melawan Israel? Akhirnya dunia menyimpulkan, wah ini anteknya Israel. Karena dia harus membenahi diri. Boleh Raja Arab mendukung Syria, memulihkan kondisi Syria, Damaskus, tapi terima kerjasama dengan Amerika. Jadi sandra lagi kan? Nah, saudara-saudara, tentu ini di luar jangkauan kita semua. Kita hanya bisa bersyukur kepada Allah. Kiranya Allah Maha Tahu terhadap makar musuh-musuh agama ini, dan semoga Allah senantiasa membimbing basirah para pemimpin negeri-negeri Muslim dimanapun berada. Mudah-mudahan ini hanya sekadar strategi. Mudah-mudahan sama seperti dulu Rasulullah seolah-olah berada pada barisan yang mendukung Romawi
Padahal Romawi dan Persia dua-duanya adalah dua kekuatan yang diwakilkan oleh Nabi. Jangan sampai umat mengikuti pola-pola Romawi dan pola-pola Persia. Itu jelas. Nah, maka ujian yang paling penting dan paling krusial adalah ujian persatuan dan kesatuan. Apa yang dituliskan dalam tulisan singkat ini saya pikir untuk menggambarkan bahwa persatuan dan kesatuan yang dibingkai di atas tali Allah itu yang aman. Persatuan dan kesatuan yang tidak dibingkai di atas tali Allah, itulah yang disindir Al-Quran dengan istilah tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau mengira bahwa itu adalah persatuan dan kesatuan, padahal di dalamnya centang perenang. Ini yang tidak boleh terjadi. Ini yang tidak boleh terjadi. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kalimat al-jama'atu rahmatun wal firqatu atau wal furqatu adabun harus kita letakkan bagaimana bahwa yang namanya persatuan yang hakiki adalah persatuan yang dibangun di atas tali Allah dalam segala. Apapun bentuk perbedaan pendapat tidak menjadi sebuah yang kehancuran, justru menjadi khazanah keilmuan yang semakin berkembang. Kita tidak akan pernah mengetahui adanya pandangan-pandangan mazhab para imam kalau tidak ada perbedaan pendapat. Maka ada mazhab Imam Abu Hanifah, ada mazhab Imam Malik, ada mazhab Imam Syafi'i, ada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Setiap imam-imam ahli fikih memiliki ulama-ulama. Setiap ulamanya menyusun kitab-kitab tentang fikih Islam. Semakin dikaji, semakin berkembang keilmuan Islam. Maka lahir disiplin ilmu usul fikih. Bagaimana membandingkan satu kaidah dengan kaidah yang lain? Apa yang membedakan antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal? Jadi bukan diam centang perenang, bukan. Tapi kalau tokoh-tokoh ini sudah terganggu hatinya, sudah kotor hatinya, maka yang lahir centang perenang. Maka yang terjadi adalah perpecahan. Nah, jadi tidak identik perbedaan pendapat itu melahirkan perpecahan. Tidak. Jadi bapak-bapak bisa lihat tulisan saya yang lain. Perbedaan pendapat tidak berarti perpecahan. Ini bisa dilihat ya dalam tulisan yang berbeda. Kajian-kajian seperti ini penting disampaikan kepada umat agar umat paham betapa Islam itu memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi dan sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Tetapi agama pun mewanti-wantikan ketika kita berpegang kepada satu pendapat atau berpegang kepada kebenaran suatu kelompok, hidup berkelompoknya itu sunatullah. Bahkan dakwah amal ma'ruf nahi munkar tanpa hidup berkelompok juga tidak mungkin bisa dijalankan secara sempurna. Makanya Imam Ibnu Khaldun menyatakan al-insanu madaniyun bitobi, bahwa yang namanya manusia itu ya memang fitrahnya adalah berkelompok, hidup bersosial. Tetapi kelompok yang ada ketika disikapi dengan salah maka menjadi ta'assub. Maka terapinya adalah bagaimana hidup berjamaah, hidup berkelompok tanpa ta'assub. Nah, ini penting. Kemudian berikutnya perlu juga dijelaskan apa perbedaan antara ikhtilaf dengan inhirafat. Nah, ini juga penting. Ikhtilaf itu artinya perbedaan cara pandang
sesuatu utusan hukum berdasarkan dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, maka memproses bagaimana lahirnya hukum Islam berdasarkan disiplin ilmu yang dimiliki oleh para ahli ilmu, maka disebut ijtihad. Ketika hasil ijtihad itu berbeda, itulah yang disebut ikhtilaf. Kadang-kadang kita salah memaknai ikhtilaf. Ikhtilaf itu asal beda, begitu bukan asal beda ikhtilaf. Ikhtilaf itu adalah perbedaan yang didukung oleh argumen, itu namanya ikhtilaf. Tapi kalau perbedaan yang tidak didukung oleh argumen, itu bukan ikhtilaf. Itu bukan ikhtilaf. Nah, makanya di saat lemahnya kepemimpinan dunia Islam, persatuan dan kesatuan terkoyak, hati juga terpecah, kepentingan politik lebih menonjol, maka ketika timbul kekuatan yang disebut kekuatan ironiah abad ini, dia muncul dalam momentum yang sangat tepat dikala negara-negara Ahlus Sunnah wal Jamaah redup, dia bangkit melakukan perlawanan, maka mau tidak mau orang akan menyatakan dia paham. Lalu lupa ancaman mereka terhadap Mekah Madinah. Lupa kalau mereka pernah membunuh ratusan bahkan ribuan. Lupa kalau mereka pernah mencuri Hajar Aswad di zaman Qaramito. Ini dijelaskan dalam satu kitab yang sangat bagus, Al-Mu'ammarat al-Ka'bah minal Qaramito ilal Humaini. Nah, jadi para pengkaji sejarah tidak boleh kehilangan jejak. Orang Sunda bilang temenang paremen obor. Tidak boleh kehilangan jejak. Tidak boleh kehilangan. Nah, oleh karena itu ya, mari kita saksikan, tentu kita syukuri, tentu kita dukung, tapi tetap waspada dan jangan sekali-kali langsung menyimpul. Karena persoalannya sangat banyak, persoalannya tidak semudah yang kita bayangkan. Nah, Iwan Fidin Azakullah, mudah-mudahan para pemimpin dunia Islam pun semakin sadar bahwa ternyata perjanjian demi perjanjian yang dilakukan oleh mereka dengan kekuatan musuh apapun bentuknya, itu ternyata sudah melemahkan ruh perlawanan mereka terhadap musuhnya sendiri, sehingga sulit membedakan mana kawan mana lawan. Iwaluddin Azharullah. Oleh karena itu, kenapa tulisan ini diberi judul Persatuan Itu Rahmat, Narasi Langit yang Selalu Dirindukan. Nah, sehingga ketika kita bicara Palestina, ketika kita bicara Gaza, insya Allah suara kita jadi sama, gitu. Bisa jadi umat berbeda, tapi ketika bersuara Palestina itu sama. Jangankan kita, orang Barat saja, masyarakat Barat hampir rata-rata 80-90% setuju pro Palestina dan melakukan perlawanan terhadap siapa? Pemimpinnya masing-masing. Nah, ini. Maka agama di dalamnya memiliki rahasia yang masih teka-teki. Sebenarnya apakah setelah zaman baik akan muncul zaman buruk? Setelah zaman buruk akan muncul zaman baik lagi? Setelah zaman baik akan kembali buruk? Setelah zaman buruk akan muncul zaman yang lebih buruk? Nah, ini. Ternyata amanat Rasulullah satu. Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Anda harus berpegang teguh pada jamaah muslimin dan imam kaum muslim. Tuh, tetap. Kata akhir dari Nabi adalah pegang persatuan, komitmen persatuan dan kesatuan dalam satu imamah. Nah, karena imamahnya sedang rapuh, yang muncul imamah orang. Nah, jadi bergeser, simpati jadi bergeser. Bisa dipahami?
simpati bisa bergeser. Lalu kita akhirnya lupa bahwa pernah ada dinasti-dinasti kuat Syiah yang meluluh lantahkan negeri-negeri Ahlus Sunnah di zamannya sepanjang sejarah. Tadi dinasti Ubaidiyah atau Fatimiyah di Mesir, kemudian apa tadi? Zaidiyah di Yaman, berubah menjadi Jarudiyah. Setelah Jarudiyah pecah, muncul yang namanya Houthiyah. Mungkin saya pernah bercerita beberapa tahun silam, Saudi pernah menggalang kekuatan militer, lalu menyerang Houthi di Yaman. Kenapa? Karena waktu itu ada ancaman serius. Hussein al-Houthi, anak dari Badruddin Houthi, yang sudah menjadi panglima militer, dididik oleh Khomeini di Iran dan memiliki kekuatan milisi yang sangat kuat, didukung oleh prajurit-prajurit terlatih, memberikan ancaman serius. Kalau revolusi Yaman menang, maka target berikutnya adalah menyerang Mekah Madinah. Menyerang Mekah Madinah. Kita bisa berbuat apa? Kita bisa berbuat apa? Nah, kecuali kita hanya menyerahkan pada kekuatan yang real. Bagaimana peran organisasi konferensi? Kembali kepada hadis tadi, ketika Hudzaifah bin Yaman menanyakan, ya Rasulullah, bagaimana apabila dalam satu kondisi jamaah muslimin yang kau maksud itu tidak ada, imam kaum muslimin yang dipatuhi oleh semuanya pun tidak muncul, itu bagaimana? Hadis ini umurnya 1500 tahun, seolah-olah sedang menceritakan kondisi kita hari ini. Apa kata tadi? Pak Hazil tilkal filokopula walau anta bi asli syajarati wa anta ala dzalik hatta yudrika kalama. Yang penting engkau harus berpegang teguh di atas tali Allah, gigit dengan gigi geraham sekuat mungkin, jangan sampai lepas sampai kematian menjemputmu dan kau tetap komitmen dalam hati. Ini adalah pengobat lara kita. Ketika kita merasa pesimis, ini gimana sih dunia Islam? Mana pimpinan dunia Islam? Nah, ingat, ketika sudah tidak ada yang dipercaya, apa yang harus dilakukan? Tanamkan dalam diri, berpegang teguh di atas tali Allah, tegak lurus di atas tali Allah. Itu adalah yang harus dipelihara dalam hati kita semua. Kalau semua orang, semua umat Muhammad dimanapun mereka berada sudah menanamkan itu semua, maka itulah hakikat makna al-intisab bihablillah, komitmen, iltija, istimsak, berpegang teguh pada tali Allah yang sebenarnya. Nah inilah. Jadi kalau soal kesatuan dan kesatuannya, insya Allah kita sepakat bahwa itu adalah narasi ilahiyah yang semua umat sangat merindukan. Tetapi dalam prakteknya tak semudah kembalikan telapak tangan. Mudah-mudahan keguyuban kita, kehidupan kita hidup berjamaah dalam komunitas masjid khususnya, minimalnya ini akan menjadi keteladanan bagi generasi yang akan datang. Bagaimana kita membina umat di atas persatuan dan kesatuan, tapi persatuan dan kesatuan yang dibingkai di atas tali Allah. Maka itulah hakikat dari al-jama'atu rahmatun wal furqatu adatun. Persatuan adalah rahmat, pecah belah itu adalah adab. Adapun ikhtilaf itu bisa diselesaikan dengan ilmu pengetahuan. Ada dalil lakukan, tidak ada dalil hindari. Tapi karena kita tidak memahami dalil, maka kita bersabar. Maka ada seorang ulama memberikan nasihat kepada kita, mencari dalil di abad ini sangat mudah. Apa yang sulit di zaman sekarang? Kita bisa memutar AI, kita bisa memutar YouTube, kita bisa memutar Google, cari dalil apa yang kita inginkan, langsung ketemu.
Di kitab apa yang sesulit apapun kita akan menemukan dalil. Sangat mudah menemukan dalil. Yang sulit itu menempatkan dalil. Jadi menemukan dalil itu mudah. Yang susah itu menempatkan dalil. Nah, menempatkan dalil perlu ilmu. Perlu ilmu mustalah hadis, perlu ilmu usul fikih, ya. Perlu ilmu tarikh tasyri', perlu ilmu maqasidus syariah, perlu ilmu manhajul istidlal, manhajul istinbat, banyak sekali ilmu yang belum kita pelajari. Nah, ini dalam rangka menempatkan dalil. Tapi ada yang lebih sulit lagi apa? Menempatkan hati ketika berdalil. Nah, ini ya. Ini boleh jadi status. Menemukan dalil di zaman ini sangatlah mudah. Yang susah itu menempatkan dalil. Dan yang jauh lebih susah adalah menempatkan hati ketika berdalil. Itulah sebabnya kenapa Imam Ibnu Taimiyah menulis kitab Risalatul Ulfah Bainal Muslimin, ya. Risalatul Ulfah Bainal Muslimin. Risalah tentang pentingnya menta'alluqkan hati sesama kaum muslimin. Agar apa? Agar kita bisa memunculkan adab yang baik ketika bersilang pendapat, dan kita pun bisa betul-betul menjauhi apa yang menyebabkan dari bahaya perpecahan umat. Maka dengan demikian adab buktilah akan muncul di tengah-tengah umat kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi barokah dan kita bisa istifadah dari ilmu yang sangat ringkas ini. Silahkan selebihnya untuk bisa dibaca dalam tulisan-tulisan. Aku lupa lihat